Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Ajeng Putra Rahayu, NIM 4011800037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Yang pertama, 3 konsep berkait antara kajian pustaka, kerangka konseptual, dan pendahuluan. Yang pertama, kajian pustaka, yaitu diuraikan konsep-konsep, pengertian-pengertian, penjelasan, jenis-jenis, faktor-faktor, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti berdasarkan referensi kepustakaan yang mendukung. Kutipan kajian pustaka bisa dikutip penuh atau hasil dari kristalisasi penulis. Di samping hasil teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dalam bagian ini juga berisi hasil kajian empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk disintesiskan dengan teori-teori yang ada. Yang kedua, kajian konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, pendahuluan, yaitu bagian yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja penyusun. Selanjutnya, komponen studi pendahuluan. Yang pertama, penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Yang pertama, menentukan topik penelitian, yaitu dengan cara menentukan topik dalam sebuah penelitian, yaitu penelitian sesuai dengan bidang si peneliti, bermanfaat bagi masyarakat khususnya subjek penelitian, mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian, masalah yang diambil bersifat baru dalam jangkauan peneliti. Yang kedua, penyusunan latar belakang, biasanya mencakup pertanyaan-pertanyaan, mengapa penelitian dilakukan, bagaimana cara penelitian, apa tujuan penelitian, dan lain-lain. Yang kedua, elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Menurut KBBI, elaborasi yaitu penggarapan secara tekun dan cermat, sedangkan elaborasi secara umum yaitu tahap seseorang melakukan analisis dan berusaha untuk memperdalam kemampuannya dengan terus-menerus melakukan pembelajaran. Dan yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi, maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. Yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Kerangka teori adalah hubungan antara konsep berdasarkan studi empiris. Kerangka teori harus berdasarkan teori asal atau grand teori. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, terpisah dari tema pokok penelitian. Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu